Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget nih di dunia akuntansi, yaitu siklus akuntansi. Bayangin aja, ini kayak resep masak. Ada langkah-langkahnya biar hasilnya enak. Nah, di akuntansi juga ada siklusnya, biar laporan keuangan kita rapih dan benar. Yuk, kita mulai. Mungkin ada yang mikir, aduh, akuntansi lagi, pentingnya apa sih? Nah, jawabannya penting banget. Siklus ini tuh kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya juga kokoh. Sama kayak akuntansi, kalau kita paham siklusnya, kita bisa bikin laporan keuangan yang akurat. Dari situ, kita jadi tahu nih, gimana sih kesehatan keuangan bisnis kita? Untung apa rugi? Punya utang berapa? Jadi sangat membantu buat ambil keputusan. Sebelum nyelam lebih dalam, yuk kita flashback sebentar ke modul sebelumnya, yaitu persamaan akuntansi yang jadi mantra wajib di akuntansi. Aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Gampangannya, semua yang kita punya, aktiva, itu asalnya bisa dari pinjaman, utang, atau dari modal kita sendiri, ekuitas. Ingat ya, ini harus selalu seimbang. Nah, ekuitas ini bisa berubah loh. Dia bisa bertambah kalau kita dapat laba dan berkurang kalau kita rugi atau kita ambil uang dari bisnisnya. Penarikan modal. Laba sendiri didapat dari pendapatan dikurangi beban. Jadi, semakin banyak pendapatan dan semakin sedikit beban, ekuitas kita makin gemuk deh. Sekarang, kita kenalan sama yang namanya akun. Ini tuh kayak buku catatan harian keuangan kita. Setiap kali ada transaksi, kita catat di akun yang sesuai. Bentuknya paling sederhana itu kayak huruf T, makanya sering disebut T account. Ada sisi kiri buat debit dan sisi kanan buat kredit. Nah, ini bukan berarti debit itu plus dan kredit itu minus ya, beda lagi ceritanya. Oke. Ini nih bagian yang sering bikin pusing, tapi sebenarnya gampang kok kalau udah paham. Ada aturannya. Aktiva sama beban itu kalau bertambah dicatat di sisi debit dan saldo normalnya juga debit. Nah, kebalikannya, utang, ekuitas sama pendapatan itu kalau bertambah dicatatnya di kredit dan saldo normalnya kredit. Ingat ya, saldo normal itu posisi di mana akun itu biasanya punya saldo positif. Siklus akuntansi kita mulai dengan jurnal umum. Ini kayak buku harian kita, tapi isinya semua transaksi keuangan perusahaan. Dicatat berdasarkan tanggal kejadiannya. Jadi, setiap ada transaksi, kita langsung catat di sini. Siapa yang di debit dan siapa yang di kredit. Ini penting banget, biar kita punya catatan yang urut dan lengkap. Setelah dicatat di jurnal, langkah selanjutnya adalah posting. Ini proses memindahkan angka-angka dari jurnal ke buku besar. Bayangin kayak kita punya banyak folder untuk setiap akun, kas, piutang, utang, dan lain-lain. Nah, dari jurnal tadi, kita tinggal masukin angkanya ke folder yang benar. Tujuannya apa? Biar kita tahu total saldo masing-masing akun. Setelah semua angka diposting ke buku besar, kita bikin neraca saldo. Ini kayak kita double check lagi. Apakah total sisi debit di semua akun sama dengan total sisi kredit di semua akun? Kalau belum sama, berarti ada yang salah nih, entah waktu menjurnal atau memposting. Ini alat bantu kita buat nemuin kesalahan awal. Nah, ini nih yang kadang bikin laporan keuangan jadi lebih akurat, yaitu jurnal penyesuaian. Jadi gini, kadang ada transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Atau ada yang sudah dicatat tapi belum sesuai sama kondisi di akhir periode. Contohnya, bayar sewa setahun di muka, kan harus disesuaikan per bulannya. Atau ada gaji karyawan yang belum dibayar di akhir bulan. Tujuannya, biar laporan kita nanti benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ada beberapa jenis penyesuaian yang umum banget kita temui. Misalnya, beban dibayar di muka. Itu kayak kita bayar asuransi untuk setahun ke depan, nanti tiap bulan harus disesuaikan jadi beban. Terus ada juga pendapatan diterima di muka. Ini kebalikannya, kita udah terima uang, tapi jasanya belum kita kasih. Intinya, penyesuaian ini bikin laporan kita jadi lebih adil di mata akuntansi. Setelah semua jurnal penyesuaian kita buat dan posting,
kita akan bikin lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Ini adalah daftar saldo akun yang paling mutakhir, yang sudah mempertimbangkan semua penyesuaian. Nah, kalau daftar ini sudah seimbang, berarti kita sudah siap nih buat menyusun laporan keuangan yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita rangkum, siklus akuntansi itu kurang lebih seperti ini ya. Mulai dari ada transaksi, kita catat di jurnal umum, pindahin ke buku besar, cek keseimbangan di neraca saldo, sesuaikan dengan jurnal penyesuaian, lalu kita punya neraca saldo yang sudah bersih. Dari sinilah nanti kita bisa bikin laporan keuangan. Tapi itu nanti kita bahas di modul selanjutnya ya. Gimana teman-teman? Agak kebayang kan sekarang? Kalau akuntansi itu bukan sekadar angka-angka, tapi ada alur dan logikanya. Setiap langkah di siklus ini tuh saling nyambung, kayak rantai. Tujuannya cuma satu, biar kita punya laporan keuangan yang benar-benar akurat dan bisa dipercaya. Jadi, jangan takut sama akuntansi ya. Oke, itu tadi sekilas tentang siklus akuntansi modul 2. Pasti ada dong yang mau ditanyain atau didiskusikan. Jangan sungkan ya. Yuk, kita ngobrol santai aja. Makasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.